Di dalam riwayat yang lain, Nabi itu pernah bersemangat mencari di 10 pertama. Kemudian datang malaikat Jibril. Wahai Rasul, wahai Nabi, yang kau cari ada di depan. Lihat Nabi mencari. Sampai melakukan itikaf loh, 10 hari. Iya. Sampai dia meninggal nggak melakukan itu. Berarti ini sesuatu yang Dahsyat ya. dahsyat sekali. Sangat-sangat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di podcast Nurul Fajri Spam Sapa Jamaah. Masih bersama saya Firman Al-Mukti yang kali ini akan membawa dan mengajak seluruh jamaah maupun sahabat Nurul Fajri untuk lebih tahu dan bagaimana memahami sebuah amalan-amalan yang memiliki keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Nah, tidak terasa kita sudah hampir memasuki fase yang ketiga ya, di 10 hari terakhir, Masya Allah. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema yang tidak kalah menariknya, yaitu bagaimana menggapai Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Masih bersama dengan guru kita, Al-Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Langsung saja kita akan ngobrol bersama guru kita bersama terkait dengan bagaimana sih menggapai Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bib? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga antum semua. Alhamdulillah. Sehat terus, Bib. Insyaallah. Ini podcast luar biasa, Bib. Banyak yang ngikutin dan subhanallah memang yang kita sajikan ini adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menjadi sumber ilmu bagi mereka dalam beribadah. Bib, kita akan mengobrol seputar masih di kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Karena ini sudah memasuki masa-masa akhir nih, 10 hari terakhir. Kita ingin menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana sih Bib menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Karena kita tahu ini kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan, seperti itu Rasulullah mengatakan. Dan bagaimana sih amalan-amalan yang harus kita lakukan agar kita bisa menggapai Lailatul Qadar? Fadhil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbicara tentang Lailatul Qadar ini luar biasa. Semua para ulama ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan pasti pembicaraan yang paling aktual adalah seputar Lailatul Qadar. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar itu di kitab sangat panjang ya penjelasan ulama, tapi mungkin ini ngobrol-ngobrol saja secara singkat tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Laila itu artinya malam. Ya, kalau diterjemahkan secara bahasa ya Al-Qadar. Al-Qadar itu banyak terjemahan dari para ulama. Ada yang mengatakan Al-Qadar itu yaitu asyaraf, kemuliaan. Kemuliaan ya. Jadi Al-Qadar ada yang menerjemahkan asyaraf, sebuah kemuliaan. Ada juga Al-Qadar itu diterjemahkan sebagai ketentuan, ketetapan. Ya, seringan kita dengar takdir. Nah, itu dari qadar itu ya, ditentukan, ditetapkan. Ada juga qadar itu ada yang menerjemahkan ad-dayyiq, sempit. Sempit. Iya, sempit. Ad-dayyiq al-qadar. Maksudnya apa? Karena di malam itu banyaknya malaikat yang turun sehingga dunia ini seakan-akan menjadi sempit. Masya Allah. Itu menerjemahkan malaikat yang turun memenuhi bumi. Iya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Itu yang membuat sempit. Maka disebut malam Qadar itu adalah malam kemuliaan, malam perubahan takdir, malam yang penuh berkah karena banyaknya malaikat. Itu kan di surat Al-Qadar kan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan juga di surat Ad-Dukhan di ayat yang ketiga, Lailatul Qadar itu disebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Tuh, di malam yang penuh berkah. Jadi Lailatul Qadar ini juga disebut malam penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu disebut surat Ad-Dukhan tuh. Jadi malam Qadar disebut juga malam mubarakah. Nah, mungkin kenapa sih malam itu dijadikan malam yang penuh kemuliaan, malam yang perubahan takdir, malam yang banyak malaikat, malam yang penuh berkah. Kenapa? Karena bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Itu saja itu disebut kan menjadi istimewa. Ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran ada yang mengatakan tadi Lailatul Qadar ada karena turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan
Lailatul Qadar mulia diturunkannya Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu mulia karena Quran, ada yang bilang Quran itu mulia karena Lailatul Qadar. Tapi semua adalah sebuah kemuliaan. Masya Allah. Ini tentunya hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Umat dulu tidak ada. Umat dulu kitab-kitab juga turun di bulan Ramadan. Jadi waktu menafsirkan Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Ternyata kalau kita lihat hadis dari riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan Baihaqi dari Wasilah bin Asqa menunjukkan bahwa bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tapi juga semua kitab suci. Semua kitab Taurat ya yang turun kepada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi, semua di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu bukan hanya bulan Quran, tapi bulan kitab suci. Bulan kitab suci. Tetapi yang istimewa, tidak ada turunnya kitab-kitab suci selain Al-Quran dijadikan malam atau hari yang istimewa kecuali hanya Al-Quran. Jadi kita khusus nih, ini min khasais umat Muhammadiyah nih. Salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad punya Lailatul Qadar. Nah, ini harus kita manfaatkan. Kalau kita slow saja nggak ada respon biasa saja, berarti nggak ada perbedaan. Justru yang membedakan Ramadan kita dengan Ramadan sebelumnya adanya Lailatul Qadar. Jadi kemuliaan malam Lailatul Qadar juga sebenarnya salah satunya tadi juga ya menjadi karena adanya Al-Quran. Al-Quran, turunnya Al-Quran ya. Dan ini memberikan sebuah motivasi bagi kita seharusnya untuk bisa mengoptimalisasikan ibadah kita gitu. Supaya gimana Bib? Kalau kita ingin bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, amalan apa sih Bib yang harus kita persiapkan gitu ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu? Iya. Ini yang penting. Jadi kita jangan hanya tahu sebuah kemuliaan waktu-waktu tertentu, tapi hanya tahu. Tapi apa yang harus dilakukan? Ya harus tahu itu ya. Jangan sampai kita mengetahui tapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah ini tentunya pertanyaan sangat bagus sekali. Apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kita melihat dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para ulama, maka dapat dibagi dua nih. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Kalau secara umum meningkatkan semua amal soleh. Jadi meningkatkan semua amal soleh. Semua amalan kita tingkatin. Tingkatkan amal soleh. Semua ibadah kita tingkatkan. Kata-kata ibadah itu bukan hanya sholat ya, bukan hanya baca Quran, itu ibadah jelas. Tapi ibadah itu adalah kullu ma yuhibbullah wa yardah. Semua amal yang dicintai dan diridhai Allah itu namanya ibadah. Ya maaf, tersenyum kan ibadah. Dicintai dan diridhai Allah itu ibadah. Ketika kita jalan ada gangguan di jalanan, batu kita singkirkan, itu juga ibadah. Ya, jangan sampai punya pemahaman ibadah itu sholat, puasa, bukan itu aja. Ya? Tapi kullu ma yuhibbullah wa yardah. Semua yang dicintai dan diridhai Allah itu namanya ibadah. Nah, tingkatkan semua ibadah. Dari mana dalilnya? Secara umum, hadis Bukhari Muslim dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita tentang Rasulullah SAW. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi ashril awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa qama lailahu wa ayqadha ahlahu. Itu hadis Bukhari Muslim. Kata Aisyah, kana Nabi SAW idza dakhala fil ashril awakhir min Ramadan, kalau Rasul masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat kainnya. Mengencangkan syadda mi'zarah. Maksud mengencangkan kainnya ada dua penafsiran dari para ulama kebanyakan. Yang pertama maksudnya menambah semangat ya. Kalau kita sholat kain kedodoran kan nggak mantep sholat. Tapi kalau dikencengin itu sama, kalau kita mau lari kenceng kan mesti dia apa? Kencengin itu syadda mi'zarah, mengencangkan, artinya siap untuk apa? Lebih semangat lagi. Ada yang menerjemahkan i'tazala nisa'ahu, yaitu menjauhi istri-istrinya. Jadi di 10 terakhir tuh Nabi biasanya nggak berhubungan, nggak bercampur dengan istrinya. Kenapa? Karena dia melakukan itikaf. Kan Rasulullah tuh setiap 10 terakhir itikaf, jadi dia tidak menyentuh istrinya. Bukan berarti yang di rumah tidak boleh, bukan. Ketika itikaf, ya pasti akan menjauhi istrinya. Itu Rasulullah SAW syadda mi'zarahu. Terus dan menghidupkan malamnya.
Jadi malamnya lebih disemangatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa aiqadha ahlah. Dia membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya beliau saja yang menghidupkan, menambah semangat, tapi keluarganya pun diajak. Ini kan dalil secara umum untuk meningkatkan semua amal soleh. Ada juga riwayat Abdullah bin Umar, karena Nabi SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairi. Nabi itu sangat bersemangat karena misalnya yajtahid, lebih berijtihad, lebih semangat fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, ma la yajtahid fi ghairi, yang tidak dia lakukan di luar daripada 10 itu. Berarti kan secara umum meningkatkan semua amal ibadah. Ini tentunya kiat kalau kita mau melihat amalan apa yang harus kita lakukan di 10 terakhir. Intinya yang pertama secara umum tingkatkan semua amal ibadah, tingkatkan semua amal soleh. Nah, tentunya di sisi lain tinggalkan semaksimal mungkin kemaksiatan. Ini tentunya ditinggalkan. Nah, kemudian amalan secara khusus apa? Itu kan secara umum, meningkatkan semua. Lalu secara khusus apa amalannya? Tentunya banyak disebutkan para ulama. Di antaranya ya, yang pertama yaitu ditingkatkan qiyamul lailnya. Qiyamul lailnya yaitu baik dengan sholat tarawihnya semangat. Kadang-kadang kan 10 terakhir orang mulai sisa-sisa tenaga drop ini. Nah, mestinya malah jangan istiqomah, malah lebih lagi. Ditingkatkan karena dalilnya tadi man qoma ramadhana man qoma lailatul qadri, riwayat Bukhari Muslim. Ada 3 itu riwayat yang hampir sama. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada satu lagi, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua ini satu riwayat. Satu riwayat man shoma ramadhana sama man qoma lailatul qadri. Itu satu riwayat. Kalau man qoma lailatul qadri itu beda riwayat. Jadi intinya hadis Bukhari Muslim sahih, sepakat, tidak ada perbedaan. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, tuh man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti di sini istiqomahkan tarawih, jangan sampai ditinggalkan di 10 terakhir ini. Nah, di 10 terakhir ini jangan ditinggalkan, harus ditingkatkan ya. Makanya kalau kita lihat di Timur Tengah ya, bukan hanya Mekah Madinah, banyak wilayah Timur Tengah, di Yaman, di Hadramut sana, atau di Mekah Madinah yang sering kita live itu kan, mubashir, langsung kelihatan, bisa dilihat. Dia itu dari tanggal 1 sampai tanggal 20 rakaat, witirnya 3. Tapi kalau di 10 terakhir ditambah 10 lagi. Masya Allah. Kenapa? Itu man qama lailatul qadri imanan, ditambahin. Karena berdasarkan hadis tadi, yajtahid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi ashril awakhir min Ramadan, lebih. Nah, ini luar biasa ya. Amalan. Kita kalau ngikutin mereka mungkin tidak bisa, ya paling tidak jangan ditinggal. Jangan ketinggalan tuh ya 10 terakhir itu. Jaga qiyamul lail, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kalau bisa melakukan i'tikaf. Karena Rasulullah SAW selalu tuh melakukan i'tikaf. Hadisnya Bukhari Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Karena Nabi SAW dulu, Nabi Muhammad, kata Aisyah, ya'taqifu fil ashril awakhir min Ramadan, melakukan i'tikaf di setiap 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai beliau meninggal. Jadi Rasulullah mengalami Ramadan 9 kali. 9 kali ya, 9 tahun itu kan. Karena kewajiban Ramadan sudah kita sebutkan tahun kedua kan. Nah, selama 9 Ramadan itu beliau selalu melakukan i'tikaf di setiap 10 terakhir. Tidak pernah tidak melakukan i'tikaf. Hatta yatawaffahu Allah, sampai Allah meninggalkan, sampai dia meninggal. Tsumma i'takafa azwaju, setelah beliau meninggal istrinya pada i'tikaf. Berarti menunjukkan bahwa perempuan juga boleh i'tikaf. Nah, intinya amalan yang kedua kalau mampu i'tikaf. Nabi i'tikafnya sudah kita jelaskan tuh ya di bab sebelum tentang i'tikaf 10 hari yang paling bagus. Tapi ketika kita tidak mampu 10 hari karena aktivitas kita kerja, kita banyak yang harus kita selesaikan, kan i'tikaf ini kan sunnah. Sementara kewajiban kita itu banyak, ya, mencari nafkah dan seterusnya.
maka paling tidak walaupun tidak 10 hari bisa kita ambil 2 hari, ya, misalkan hari libur atau mungkin 1 hari. Kalau nggak bisa juga beberapa jam saat kita di masjid, habis sholat isya kita mau sholat tarawih niat i'tikaf sampai selesai tarawih sampai agak malam pulang, nggak ada masalah. Jadi tidak harus full 10. Itu yang paling afdol. Malam-malam ganjil juga boleh, Bibi? Boleh malam-malam ganjil i'tikaf. Itu kan sudah kita bahas itu tentang i'tikaf ya. Yang ketiga amalannya itu adalah dengan menjaga sholat tarawih dengan imam sampai selesai. Menjaga sholat tarawih bersama imam? Iya, sampai selesai. Sampai selesai ya? Ini sampai Sampai selesai. Ini Irbad ibn Sariyah, ini kan hadisnya sangat terkenal itu kan. Rasulullah pernah bilang, man shalla ma'al imami hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailah. Di riwayat yang lain, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai yansarif, hatta yansarifa sampai selesai imamnya. Sampai selesai. Kalau 20 rakaat sampai witir. Selesai witir baru kita tinggalkan. Itu jangan, maaf, misalkan saya biasa 8, lalu saya ikut sholat yang 23, tetap lebih baik ketika kita masuk di sholat 23, ikut sholat 23 sampai selesai, hatta yang syarifah, sampai selesai. Atau biasa kita 23, ternyata masuk ke masjid ternyata 8 rakaat, tetap sampai selesai. Jangan tinggal 8, witirnya belum selesai kita mundur, nanti kita tambah. Jangan, ikut dulu dengan imam sampai selesai, tinggal di rumah ditambah. Termasuk sampai witir ini. Sampai witir, inti sampai witir selesai. Karena hadisnya tadi, man shalla ma'al imam hatta yansharif, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, husibalahu qiyamul lailah. Dia seperti menghidupkan 1 malam penuh. Nah, seandainya dia sholat tarawih sampai imam ikut selesai, malam itu Lailatul Qadar kan dapat bagian. Masya Allah. Karena dia seperti menghidupkan, walaupun tidak full, tapi seperti menghidupkan 1 malam penuh. Nah, ini kelebihan amalan tadi, jangan meninggalkan imam kecuali sampai witir. Yang keempat, benar yang keempat ya? Iya, betul Pak. Ini banyak sekali ini kita nggak apa-apa ya, singkat ya. Siap. Yang keempat, hadis Utsman ibn Affan. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis Utsman pernah mengatakan, Utsman ibn Affan radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa itu? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, dia seperti menghidupkan setengah malam. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah. Maka dia seperti menghidupkan 1 malam penuh. Ini agak salah pengertian. Ada yang mengatakan, oh berarti kalau sholat isya setengah, kalau sholat subuh 1. Tidak. Kata ulama, sholat isya setengah, sholat subuh setengah. Ketika sholat isya dan subuh seperti 1 malam. Maka usahakan di 10 terakhir jangan meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Karena siapa yang sholat subuh dan isya berjamaah, pas malam itu Lailatul Qadar, dia dapat bagian. Kenapa? Karena dia seperti menghidupkan 1 malam penuh. Ini merupakan amalan juga yang ditekankan nih di 10 terakhir. Jangan meninggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Karena dia seperti menghidupkan 1 malam. Makanya kata para ulama berdasarkan hadis Utsman, siapa yang sholat subuh dan isya-nya berjamaah, lahu nasib. Dia pasti dapat bagian tuh dari apa? Dari Lailatul Qadar. Kemudian amalan yang keberapa? Kelima. Kita ini aja, singkat aja ya. Nah, ini. Yang kelima, apa itu? Memperbanyak doa. Di malam itu banyakin doa. Kenapa? Karena ketika menafsirkan firman Allah yang berbunyi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu para malaikat turun. Untuk apa malaikat turun ke atas muka bumi ini? Ada 2 penafsiran ulama. Yang pertama, untuk menyaksikan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang muslim. Jadi apa yang mereka lakukan, ibadah disaksikan oleh para malaikat. Itu untuk menyaksikan ibadah orang-orang muslim. Yang kedua, untuk mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin di malam itu.
Makanya di situ kita disuruh banyak berdoa. Pas kita berdoa Lailatul Qadar, malaikat banyak dan mengaminkan doa kita. Nah, kan kita tahu, sudah kita bahas kan bahwa Ramadan itu adalah bulan doa. Ya, Al-Baqarah 186 itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil alam yarshudun. Ini menunjukkan malam itu banyakin doa karena diaminkan oleh para malaikat. Kemudian yang keenam apa itu? Memperbanyak baca zikir, terutama zikir yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah. Aisyah dulu pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, madza aqulu idza ra'aitu Lailatul Qadri?" Di riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, madza aqulu idza wafaqtu Lailatul Qadri?" Ya Rasul, apa yang harus saya baca nih kalau saya bertemu atau melihat Lailatul Qadar? Atau di 10 terakhir ini kan kemungkinan kan. Apa kata Nabi? Ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat Imam Tirmidzi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah, itu kalimat sudah kita hafal semua kan? Iya, betul. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, suka memberikan maaf, maafkanlah aku ya Allah. Itu kalimat dibanyakin tuh. Malam-malam 10 terakhir. Nah, boleh juga yang ditambah hadis Salman yang pernah kita singgung ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Itu dibaca banyakin. Itu wirid yang dianjurkan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini tentunya amalan-amalan yang saya bilang tadi secara singkat ya. Nanti kalau kita bahas lebih detail dengan dalil-dalil sangat banyak sekali. Tapi paling tidak ini sudah bisa referensi Bib ya. Betul. Jadi utamakan di malam-malam 10 hari terakhir ini, perbanyak dan tingkatkanlah amal-amal ibadah kita. Terutama tadi yaitu menghidupkan qiyamul lail ya. Kedua, kalau bisa itikaf di 10 hari terakhir. Kemudian menjaga tadi sholat tarawih atau bersama imam sampai tuntas ya. Kemudian juga melaksanakan tadi memperbanyak doa. Melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Itu juga keutamaannya luar biasa di terakhir 10 hari ya. Kemudian memperbanyak doa karena ini doa sangat berpotensi diijabah Allah karena diaminkan oleh para malaikat. Masya Allah. Kemudian yang keenam nih yaitu memperbanyak berzikir. Dan zikirnya adalah yang disunahkan tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan ini buat semua sahabat Nurul Fajri bisa mengamalkannya. Mumpung ini masih awal mau masuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan amal ibadah kita sebagaimana Rasulullah pun ya mengencangkan ikat pinggangnya kainnya karena memang saking bersemangatnya untuk betul-betul memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, Bib, terakhir mungkin Bib, selain amal-amal ini Bib, apa sesungguhnya yang menjadi kemuliaan dari Lailatul Qadar Bib? Iya. Apa sih keutamaan dan kemuliaannya? Iya. Sebenarnya kemuliaannya jelas ya dalam surat Al-Qadar itu kan inna anzalnahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Wow, itu yang luar biasa. Ini yang pertama, malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama. Kan suka ada yang menerjemahkan Lailatul Qadar malam 1000 bulan. Bukan. Khairun. Malam yang lebih baik. Kenapa disebut lebih baik? Karena memang tidak sama. Kalau lebih baik kan fulan lebih baik daripada fulan. Berarti kan nggak sama. Dan kenapa 1000? Karena 1000 itu ungkapan paling besar ya di dalam bahasa zaman dulu. Tidak ada dulu itu 1 juta itu tidak ada. Miliun, miliar itu tidak ada kalimat miliun, miliar tidak ada. Yang ada alif. Saya pernah ingat itu ada perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Syaibani pendiri mazhab Hambali. Beliau pernah mengatakan apa? Hafidtu alfi hadisin. Aku sudah hafal 1000 hadis. Maksudnya apa ya 1000 hadis? Saking banyak. 1 juta berarti. Ya kan 1000 kan nolnya 6 kan? Iya, betul. Artinya tidak ada kata sejuta, tapi adanya alf. Alf yaitu alf yaitu 1000.
1000, maksudnya 1.000.000. Jadi kalimat lebih baik daripada 1000 itu ungkapan yang banyak sekali begitu. Besar gitu. Sangat besar itu orang kalau sudah 1000 itu mentok gitu. Udah jumlah yang Paling tinggi. terbanyak itu Ya, 1000. paling banyak, paling tinggi ya. Sama juga dengan ini ya. Al istiqomatu khairun min alfil qarya. Ya. 1000, bukan 1000, artinya lebih. Bisa lebih ya. Orang dulu aja kalau lagi nggak mau mati kan saya hidup saya ingin hidup 1000 tahun. ya maksudnya nggak mau mati itu bukannya pengen 1000 terus mati enggak. Dia pengen hidup lebih lama dan nggak lagi. mau mati itu sebenarnya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi maksudnya nggak mau mati, bukannya 1000 terus mati enggak. Itu kalimat ungkapan yang banyak itu 1000 ya. Ini kemuliaan yang pertama, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Subhanallah. Itu kalau 1000 bulan kalau gitu itu hampir 83 tahun itu lebih. Ada yang iseng ditanya, itu bulannya apa aja? Iya, itu dia jumlahnya luar biasa. Ini kelebihan yang istimewa. Yang kedua, turunnya malaikat. Masya Allah. Kan tanazzalul malaikatu waruhu fiha itu kan turunnya para malaikat. Loh, apa ngefeknya dengan kemuliaan? Kita kumpul dengan orang soleh itu mulia. Mujalasatu sholihin. Antum duduk sama kiai, duduk sama ulama, itu menjadi mulia kita. Duduk dengan orang-orang soleh. Jangankan duduk, menyebut, menceritakan orang soleh saja mulia. Kan sering itu ada yang menisbatkan kepada guru Imam Syafi'i namanya Sufyan ibnu Uyainah. Ada yang mengatakan begini, inda dzikri sholihina tanzilur rahmah. Inda dzikri sholihin, ketika kita cerita tentang orang soleh, Allah turunkan rahmat. Baru nyeritain bagaimana kalau duduk bareng dengan orang soleh. Wah, tawanan luar biasa tuh ya. Luar biasa, mujalasatu sholihin. Itu pengaruh besar. Apalagi duduk bersama kita, turun di tempat kita, banyak di tempat kita para malaikat. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kita disuruh duduk di mana? Di majelis ilmu. Kenapa? Karena di situ banyak malaikat. Nah, kan disebutkan itu kan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah kan. Itu majtama qaumun fi baitin yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa khafathumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man inda. Itu hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada orang yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, di masjid, di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, membahas, kecuali akan turun kepadanya yaitu malaikat rahmat. Banyaknya malaikat menunjukkan tempat itu mulia. Apalagi Lailatul Qadar, malaikatnya bukan 1, 2 tapi tanazzal. Itu berturunan. Sampai ruh. Ruh itu kan diterjemahkan malaikat Jibril, ada yang bilang hamalatul arsy. Turun semua bi amri rabbi, diperintahkan oleh Allah. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi yang ketiga, apa sih kemuliaannya? Nabi berusaha mencari itu malam. Kalau itu bukan sebuah kemuliaan, Nabi nggak bakal nyari. Nggak bakal nyari ya. Nabi nyari iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, carilah di 10 terakhir. Di dalam riwayat yang lain, Nabi itu pernah bersemangat mencari di 10 pertama. Kemudian datang malaikat Jibril. Wahai Rasul, wahai Nabi, yang kau cari ada di depanmu. Wahai Rasulullah, semangat lagi di 10 hari kedua. Malaikat turun lagi, hai Nabi, di akhir. Yang kau cari ada di akhir. Artinya Nabi berusaha mencari. Berarti sesuatu yang apa? Mulia sekali. Mulia. Kalau tidak mulia, Nabi nggak sampai etikaf semuanya. Karena memang itu sangat mulia. Masya Allah. Tidak mungkin sesuatu itu nilainya kecil atau nilainya biasa-biasa saja. Sekelas Nabi loh. Sampai itikaf 10 hari nggak pulang, nggak menyentuh, nggak berhubungan sama istrinya. Mencari itu. Berarti ini sesuatu yang apa? Luar biasa. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kemuliaannya bukan hanya 1000 lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ada kemuliaan yang kita tidak tahu. Dan Rasulullah karena wahyu dapat kemuliaan yang tahu sehingga mencari begitu. Makanya ketika orang semakin tahu akan semakin semangat nyari. Tapi kalau dia nggak tahu ya biasa saja. Nah, jadi kalau mau ditanya apa sih kemuliaan Lailatul Qadar? Lihat Nabi mencari sampai melakukan itikaf loh 10 hari. Sampai dia meninggal nggak melakukan itu. Berarti ini sesuatu yang dahsyat sekali, sangat-sangat istimewa. Yang kita tahu hanya lebih baik dari 1000 bulan, adanya malaikat, tapi di luar itu pasti ada sesuatu yang lebih dari itu.
Kita lihat dari mana? Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada catatan sedikit. Kemarin saya pernah dengar ada orang, Ustaz, kita itu nggak diperintahkan untuk mencari, tapi diperintahkan untuk semangat saja, nggak usah nyari-nyari Lailatul Qadar. Nabi nyari. Bahkan waktu ditanya, ya Rasulullah, iltamisu. Iltamasa itu, yaltamis itu meraba-raba. Cari-cari ya. Cari-cari. Di 10 terakhir. Berarti ada orang mencari nggak salah. Iya. Nggak mencari kemuliaan, yang nggak boleh tuh nyari apa? Mau nyari kemuliaan, nyari karunia dari Allah, tentunya boleh. Ada istilah, saya sih nggak nyari Lailatul Qadar, yang penting saya istiqomah. Ya intinya, kalau 10 terakhir tambah semangat, ya itu sama aja mencari, istilah nggak masalah. Itu istilah-istilah saja. Karena ada orang yang ingin seperti tidak terlalu tapi dengan ungkapan, saya tidak mau mencari Lailatul Qadar. Kalau kita tekun ibadah, insya Allah Lailatul Qadar nyari kita. Itu kan istilah aja. Nggak apa-apa lah, mau nyari, yang penting tambah semangat gitu. Yang penting tambah semangat di 10 terakhir. Betul sekali, Itu mungkin sebagian ya dari kemuliaan. Terlalu banyak untuk disebutkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ini aja sudah benar-benar artinya malam ini betul-betul super spesial gitu. Sehingga Rasulullah pun sampai memperjuangkan itu, mencari untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana dengan mungkin kalau Nabi menceritakan semua kemuliaan, jangan-jangan nggak ada yang kerja, semua libur 10 terakhir. Bisa jadi. Itu Masya Allah, kemuliaan malam itu. Baik, Bib, Masya Allah, tabarakallah ya, jamaah maupun sahabat Nurul Fajri. Ini tadi obrolan kita tentang seputar kemuliaan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita ini menambah semangat kita untuk lebih baik lagi dan lebih meningkatkan lagi tentunya amal ibadah kita di 10 hari terakhir. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar yang begitu sangat luar biasa. Tadi kemuliaan-kemuliaan yang sudah disampaikan oleh guru kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus memperjuangkan Lailatul Qadar. Ini saja yang bisa kami sampaikan dan kita diskusikan, dan selanjutnya nanti kita akan sama-sama juga membahas tema-tema yang berkaitan dengan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Dan tetaplah bersama program podcast Nurul Fajri, Sapa Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Afan.